خوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا نافع يا نور يا هادي يا بهدي يا وادي يا رفيع يا صبور بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا وذريتنا وذريتنا ولمشايخنا وتلاميذنا وجميع أهلنا ومن اتبعنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة الأحياء والأموات كفر عنا سيئاتنا واستر عنا عيوبنا واجبر عنا نقصاننا وانفعنا بهدينا وزدنا علما نافعا واسعا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر امورنا وانصر أرسالنا لا إله إلا إلا خير قدرنا عن الشر وعدنا واذكر بركاتنا آخرة المولى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لله الذي صل على الطاهر الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah wa la haraj al malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la haraj min awliya'il salihin wal ulama'il 'amilin sallallahu mu'allif hadzal kitab الشيخ العلامة بهي محمد هاشم أشعري ومن علمني وأصول مفروعهم أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita yang lahir maupun yang batin. Bismillahirrahmanirrahim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. وروي عن أبي الجوزاء أنه قال وحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها وقالت فانظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه هو إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف فمطروا حتى بلت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحن فسمي عام الفتح. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya an Abil Jauza'i annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Abil Jauza annahu bahwasanya Abil Jauza qala bercerita berkata. Ini Abil Jauza adalah seorang tabi'in yang sangat terpercaya, seorang lelaki yang wiridannya puasa Daud, sehari puasa, sehari kagak. Tapi ini orang yang sangat pemberani. Kalau bicara hak-hak, kalau ngomong kepada yang benar atau salah saklek, emang kudu begitu, kudu tajam. Yang hak-hak, yang batil-batil. Jangan pelok, giliran yang batil karena dia dapat sesuatu keuntungan, ngomongnya jadi pelok jadinya. Emang harus begitu jadi ulama. Kalau benar-benar salah-salah. Jangan kemudian dia tidak berani mengatakan yang hak karena kepentingan dari dirinya. Nah, makanya orang-orang yang dia thiqah, terpercaya, mereka pasti punya kekhususan di sisi Allah. Puasa Daud sampai akhir hayatnya, sampai kemudian beliau terbunuh syahid. Dan puncak karomahnya seseorang itu ketika dia istiqomah. Kalau dia istiqomah dengan amalan apa aja, adwamuha wa in qalla, biar kata sedikit tapi adwam, dawam. Ente punya wiridan baca istighfar gitu 100 kali, tapi sampai mati jagain. Ente punya bacaan sholawat gitu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 100 kali, jagain sampai mati. Itu lebih baik adwamuha wa in qalla. Salat malam biar kata cuma 2 rakaat tapi kagak pernah ditinggalin, itu lebih cakep daripada sekali bangun sholat malam sampai dia banyak banget rakaatnya. Seminggu habis itu dia udah malas. Jadi sebaik-baik perbuatan itu adwamuha wa in qalla. Yang sedekah biar kata sehari 10.000 tapi tidak ada dilewati hari itu dengan sedekah. Nanti pada waktunya dia tambah yakin diberikan keberkahan sehari 100.000. Sehari pada waktunya sehari 1 juta. Diceritain tuh dalam kitab Ihya, ada orang yang nggak mau ngomong kecuali dia kudu sedekah dulu. Kalau dia udah bisa sedekah baru dia berani ngomong sampai mati. Dan sedekahnya bukan sedikit. Beliau diceritakan sedekah sehari 1.000 dinar. Sampai khalifah aja kalah. Khalifah cuma 500 dinar, dia 1.000 dinar rakyatnya. Emang harus begitu, Pak. Kita harus mempunyai teladan. Siapa yang kita teladani? Tentu adalah baginda Rasulullah. Tetapi sebelum sampai kepada amalan baginda Rasulullah yang kelewat berat, nggak semuanya kita bisa. Kita lihat aja orang-orang di sekitar kita yang mereka istiqomah sholat berjamaah. Karena memang ada sebuah amalan yang paling utama adalah istiqomah uyunul karomah, sumber daripada
karomah, kemuliaan adalah karomah. Dan ini beliau adalah murid langsung dari Sayyidatuna Aisyah. Abil Jauza ini murid kesayangan dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Jadi langsung kalau tabi'in mereka berguru kepada sahabat, itu namanya tabi'in. Wa ruya an Abil Jauzai annahu qala, bercerita siapa Abul Jauza, quhita ahlul madinati qahtan syadidan, diberikan terjadi paceklik, kekeringan, quhita. Memang Allah yang nentuin, karena itu pakai mabni majhul. Dibuat oleh Allah menjadi paceklik, dibuat oleh Allah menjadi kekeringan. Jadi kalau sesuatu terjadi pada diri kita, itu adalah by design dari Allah. Jadi tidak ada kesusahan yang terjadi pada seseorang kecuali itu atas ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah itu pasti baik. Bila kemudian ada kesalahan yang dilakukan, pasti harus menjadi konversi daripada kesalahannya. Makanya jemaah, orang-orang yang mereka mendapatkan sakit menjelang kematiannya, kemudian dia sabar, mereka girang. Berarti dia diharapkan kembali kepada Allah, tidak membawa dosa. Yang berabe kalau misalnya mati lagi bikin dosa, badan sehat terus, ente jangan kegeeran. Bisa jadi itu istidraj, bukan karunia. Dibikin ente sehat supaya semakin banyak berbuat dosa. Ngeri kalau misalnya kita ngelihat bagaimana orang-orang yang dibuat lalai oleh Allah. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mamun. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesalahannya. Nyaman bikin dosa, nggak ada beban gitu. Korupsi sampai miliaran triliunan nggak ada beban dibikin. Padahal begitu banyak tanggung jawabnya dari lantaran banyak rakyat yang terzalimi dari perbuatannya. Waliyadzubillah. Itu dunia masih muda tapi bisa 300 triliun dia korupsi. Waliyadzubillah. Terjadi paceklik pada penduduk kota Madinah, qahtan syadidan, paceklik yang begitu berat. Jemaah, bahwa boleh jadi kemudian ujian atau cobaan yang Allah berikan itu terjadi kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau azab, siksaan kepada orang yang memang tidak menyembah Allah. Tapi kalau ujian, cobaan, memang kita diuji kembali kepada Allah atau tidak. Wa danablukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, supaya kembali kepada Allah. Jadi kalau kita dapat urusan, dapat masalah, udah yang bisa menyelesaikan masalah kita cuma Allah. Buat apa saja, masalah ekonomi, masalah kerjaan, kalau kita udah kembali kepada Allah, kelar semua urusan. Ini lihat, satu kampung, kota Madinah, satu kota Madinah mendapati paceklik. Fasyakau ila Aisyah radhiyallahu anha, maka mengadu siapa ahlul Madinah ila Aisyah radhiyallahu anha, kepada Sayyidah Aisyah yang semoga Allah meridhoinya. Jadi bisa kebayang pada saat beliau sedang belajar kepada Sayyidah Aisyah, tiba-tiba ada orang yang datang kepadanya, karena ini murid Sayyidah Aisyah. Beliau bercerita bahwa ada orang-orang penduduk Madinah yang datang kepada Aisyah, kemudian bercerita tentang pacekliknya. Saya kemarin dinasihatin sama saya punya guru, Mbah Yai Tasim. Ketika kita dikumpulkan asatidz malam Rabu, beliau bilang, ente jangan kira para wali itu nggak dapat cobaan, nggak dapat ujian, mihnah itu terjadi. Tapi mereka begitu mendapati ujian dan cobaan, mereka tahu betul bahwa semuanya akan terselesaikan kalau dia semakin dekat kepada Allah. Nah ini mereka tahu datang kepada siapa? Sayyidah Aisyah, istri baginda Rasulullah yang Nabi sangat mencintainya. Faqalat, maka menjawab siapa Aisyah atau memberikan nasihat siapa Sayyidah Aisyah,
Fanzuru kubran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita masih tentang bab tawassul, bagaimana kedudukan baginda Rasulullah dan para pewarisnya, para wali yang mereka punya kedudukan istimewa. Fanzuru kubran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lihatlah oleh kalian akan kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya disuruh datang lihat kuburan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia punya orang tua, setahun sekali kuburannya baru dilihat, kagak ditengokin, kagak diziarahin. Sian ziarahin, ntar kalau ente mati nggak ada yang ziarahin juga kalau ente nggak ziarah. Udah dikuburinnya di tempat pemakaman umum yang tempatnya banyak ragam orang di dalamnya. Iya kan banyak macam-macam tuh yang dikuburin, nggak orang bener semuanya. Bertetangga dengan orang-orang yang jangan-jangan disiksa sepanjang mereka berada di kubur. Tengokin, ziarahin, sholawatin. Oh ya Allah, kita lupa baca sholawat ya. Saking ini ya Allah. Iya, orang kemarin kagak masuk sih gara-gara hujan, minta maaf ya. Kita tawassul dengan bacaan sholat kami lah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil bihil qurabu wa tubadha bihil hawaiju wa tunalu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamanu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Faqalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, fanzuru kubran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah oleh kalian kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani masih ziarahin, kalau melihat kan berarti ngedatengin, ziarahin. Faj'alu minhu kuwan ila samai hatta la yakuna bainahu wa bainas samai saqfun. Maka jadikanlah oleh kalian, lakukanlah oleh kalian minhu, dari kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuwan, sebuah lubang yang masuk itu angin dan cahaya, lubang angin, kalau ila samai, kepada langit. Jadi terbuka, atasnya, atapnya dibuka, ila samai hatta la yakuna, sehingga tidak ada bainahu, itu antara kuburan, wa bainas samai, dan antara langit, saqfun, atap. Kalau kita ziarah, saya tempo hari ke Turki, umroh plus Turki. Di Turki itu kita sampai kepada Makbarah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu orang-orang Turki, mereka cerita tuh guide-nya, kalau dapat paceklik itu dia karena ada atapnya, tapi bisa digeser. Kalau misalnya paceklik itu digeser dan kemudian turun hujan. Itu sahabat Nabi, muridnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di Turki diyakini betul. Dan saya alhamdulillah sempat ziarah ke sana. Dan ini terjadi pada masa Sayyidatuna Aisyah, dan memberikan nasihat, bikin antara kuburan Nabi dengan langit tidak ada penghalang, saqfun, nggak ada atap, jadi biar terbuka. Obatnya itu doang, solusinya itu aja. Famutiru hatta ballat al-ushbu, kemudian diturunkan hujan buat mereka, hatta ballat al-ushbu, sehingga menjadi basah rerumputan. Wasaminat al-ibilu, dan menjadi gemuk apa onta. Hatta tafattaqat
minasyahmi, sehingga terbelah, tafattaqo, terbelah, minasyahmi, dari lemak. Artinya ibil itu jadi gemuk banget, lemaknya jadi banyak. Ente lihat aja orang kalau misalnya kegemukan, obesitas, itu sampai kulit di luarnya tuh kayak ada garis-garis itu, karena udah melebihi daripada, udah saking gemuknya. Jadi kalau orang yang gemuknya sampai 120 kilo gitu, itu pasti di pinggangnya itu ada garis-garis itu, karena memang udah kelebihan dia. Ada kayak melarnya itu udah kelebihan obesitas. Nah ini sampai terbelah daripada lemaknya, asyahmi, lemak dari onta, artinya jadi gemuk, saking gemuk banget. Fasummiya amul fatqi, maka dinamakan itu amul fatqi, tahun kesuburan. Coba tuh lihat, tuh baru cuman buka atap yang kemudian antara kuburan Nabi dengan langit itu tidak terhijab, tidak ada penghalang. Bagaimana dengan mereka yang baca sholatan kamilah? Bagaimana mereka yang baca sehari sholawat 1000 kali? Usikum wa nafsi bitaqwallah, sebelum angka ke 1000, 100 dulu dah. Tes selama 3 bulan. Kalau itu udah jalan nggak kelewat, naikin lagi 200. Emang harus punya wiridan, Pak. Kita pada waktunya akan mati. Tapi kalau kita punya amalan yang kita dawamin, apalagi bacaan sholawat itu kelewat dahsyat, insya Allah kita mati husnul khotimah. Bahkan saya sebutkan pasti matinya husnul khotimah, karena ada hadis dari Nabi, ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah. Orang yang dia demen ngerjain kebaikan pada saat di dunia, mereka juga adalah orang yang akan melakukan kebaikan di akhirat. Artinya kumpul dengan orang-orang baik, punya komunitas, punya circle yang rada rapi. Kalau umur udah 50 tahun lebih mah bertemannya kudu yang baik-baik aja. Kalau berteman sama yang kagak baik kan udah kemarin waktu umur di bawah 50 tahun. Sekarang mah cari temen buat kumpul di akhirat. Kalau bertemannya sama orang-orang yang kagak baik, ente ntar di sono juga bareng mereka. Kalau ente kagak sayang sama orang lain, kali masih pantas, masa sama diri sendiri kagak sayang? Jangan sampai badan kita jadi bahan bakar api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Jangan. Karena ini masih ada kesempatan. Berapa banyak yang diceritakan dalam Al-Quran, mereka ingin kembali ke dunia karena pengen berbuat baik. Makanya kata Imam Ghazali, kalau ente lagi punya masalah paling berat, seberat-beratnya, ente datang ke kuburan ziarah. Nggak disuruh baca apa-apaan Imam Ghazali. Ente pada saat datang ke makbarah, apalagi orang Kamulio deket banget Kober tuh kan. Ya, kalau ente lagi puyeng banget, lagi diomelin bini, lagi puyeng banget gitu. Kayak langit mau runtuh gitu, datang ke kuburan. Kata Imam Ghazali, betapa mereka menginginkan untuk berada pada posisimu di dunia, karena mereka pengen beramal. Jangan kayak teman saya diomelin bini, terus bininya disuruh ke masjid. Ini saat ini kisah nyata, saya punya teman gitu, bininya ngomel mulu, suruh nyari, dia emang nggak lagi kesusahan. Udah lu ke masjid aja. Kok kita disuruh ke masjid? Lu umumin gue udah mati, ntar lu dapat duit sholawat, kata dia. Kayak begitu. Itu nyata, itu bukan mengada-ngada. Saya nggak berani bercerita sesuatu yang mengada-ngada. Saya punya temen yang kayak begitu. Akhirnya semenjak saat itu dia kemudian jadi sayang sama saya, Ustadz. Iya ya, bagus gue masih punya laki. Kalau nggak punya laki, caranya jadi ada hikmahnya juga. Lu datang ke masjid, umumin, bilangin innalillahi, gue udah mati gitu. Ntar kan pada datang tuh, pada nyelawat, nah duitnya buat lu dah. Nah ada aja akal ya. Tapi habis itu taubat bininya, taubat. Artinya lakinya ingin bilang, gue mendingan mati dah daripada punya bini lu gitu kali ya. Karena merasa susah banget ya. Karena seorang suami, Pak, ini naluri seorang suami, dia tidak perlu diminta. Dia dipenuhi dirinya itu dengan tanggung jawab dan cinta kepada keluarganya. Lu nggak usah minta. Seorang suami kagak pengen bininya susah, nggak pengen. Pengen banget nyenangin. Emang duitnya kagak, ya maafin aja dulu. Tapi kalau dia punya duit, dia pasti nyenangin bininya. Orang dia lebih pengen nyenangin bininya daripada nyenangin emaknya.
Saking cintanya kepada bini, masih dicurigain juga. Abang kagak mikirin, bukannya kagak mikirin, emang belum ketemu urusannya. Dibilang laki nggak punya pikiran lagi. Kacau dah. Makanya pahalanya banyak kalau jadi suami punya bini galak, pahalanya banyak. Banyak kalau sabar. Ya penyakit juga banyak penyakit. Pahala banyak. double. Allah berikan kita husnul khatimah insyaallah. Itu tahun berubah menjadi tahun kesuburan ketika dibuka itu. Suruh begitu loh. Makanya keberadaan orang soleh itu akan menolong buat orang-orang di sekitarnya. Wa fil ad'iyati sahihatil ma'thurati, dan itu dalam doa-doa yang sahih al-ma'thurah yakni yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya sesuatu yang Nabi pernah melakukan itu. As'aluka bikulli ismin huwa laka, as'aluka aku meminta kepadamu ya Allah, bikulli ismin dengan tiap-tiap nama, huwa ia bermula kulli ismin itu laka milikmu, semua asmaul husna. Jadi kita sedang melakukan itu pada saat baca Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, kita sedang meminta. Apa sih doanya itu? Bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina. Kita sedang tawasul dengan nama-namamu yang indah ya Allah. Kami memohon ampunan untuk diri kami ya Allah, dan untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan untuk semua keturunan kami ya Allah. Betapa beruntungnya kalau datang ke majelis taklim Masjid Al-Mujahidin, bukan cuma dengan satu Asmaul Husna dari Asmaul Husna, tapi semua Asmaul Husna kita baca. Ya kan, bi asma'ikal husna loh ya. Dengan asma, nama-namamu yang indah ya Allah, ighfir lana dzunubana wa as'aluka bi asma'ikal husna. Ini dia lagi nih. Dan meminta siapa aku kepadamu ya Allah, bi asma'ikal husna, dengan nama-namamu ya Allah yang indah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Begitu ayat Al-Qur'annya. Emang disuruh sama Allah. Allah punya nama-nama yang indah, maka berdoalah, memintalah kalian kepada Allah biha, dengan asma'ul husna. Jadi dalam perantaran tuh. Kayak kalau tengah malam mau padoli, habis sholat malam baca Asmaul Husna gitu kita baca, itu bisa meleleh kita punya air mata. Ya apalagi urusan lagi banyak, tambah cepat aja. Bi annaka wa as'aluka bi annaka antallah, dan meminta siapa aku kepadamu, bi annaka, dengan bahwasanya engkau ya Allah, anta itu engkau ya Allah, Allahu itu adalah di Allah. Jadi mintanya dibikin sesuatu yang menguatkan hati. Kita nggak minta kepada yang lain, mintanya hanya kepada Allah. Wa fi sahihaini, dan dalam sahihain yakni Sahih Muslim dan Bukhari dan Muslim, haditsul ghari, bermula hadis goa alladzi fihi ad-du'a, yang itu pada goa ad-du'a, pada hadis ghar itu bermula doa bil a'mali sholihati, dengan amal-amal yang baik. Ini kisah 3 orang yang dia berada di dalam goa kemudian ketutup. Itu kan hadisnya sahih. Nabi yang bercerita di masa lampau ada 3 orang yang sedang berjalan kemudian masuk ke dalam goa, tiba-tiba batu menutupi mulut goa. Wa huwa minal ahaditsi sahihati, dan bermula itu hadisul ghar itu dari hadis-hadis yang sahih. Walam yakhtalif ahadun, dan tidak berselisih siapa satu orang pun minal muslimina, dari orang-orang Islam, fi masyru'iyyati tawassuli ila Allah ta'ala bil a'mali shalihati kama dzakarna anifan. Tidak berselisih seorang pun dari kaum muslimin pada masyru'iyyati tawassuli, disyariatkannya tawassul ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bil a'mali sholihati, dengan amal-amal yang soleh, kama dzakarna, sebagaimana dzakarna telah kami sebutkan, anifan terdahulu.
Tadi maksudnya udah sebelum ini kan dibahas 2 tawasul. Pertama dengan amal soleh tidak terjadi perbedaan. Kedua adalah tawasul bi arbabil fadail, dengan orang-orang yang punya keutamaan. Kalau ini Ibnu Taimiyah menolak, tapi kemudian ada dalil yang menunjukkan Ibnu Taimiyah meriwayatkan bahwa Nabi Adam pada saat berbuat dosa bertawasul sama Nabi. Pada saat beliau Nabi Adam bikin dosa, mohon ampun pada Allah dengan bertawasul kepada Nabi. Maka di akhirnya Ibnu Taimiyah membenarkan terjadinya tawasul. Tidak seperti orang-orang salafi yang bilang minta aja kepada Allah. Ya benar, minta aja kepada Allah, memang minta aja kepada Allah. Tapi bukan berarti tawasul itu tidak disyariatkan. Tidaklah berbeda seorang pun dari orang muslim, orang Islam pada disyariatkannya tawasul kepada Allah dengan amal soleh, itu tidak ada perbedaan. Faman sholla au shoma au qara'al qur'ana au tasaddaqa, maka bermula siapa orang yang sholat, dia sholat malam, sholat duha biar rezeki kebuka, dia melakukan sholat, bertawasul dengan melaksanakan amal soleh yang namanya sholat duha. Bertawasul ausoma dengan puasa Senin Kemis, saya punya santri puasa masih muda Senin Kemis. Ada saya punya santri puasa dahar, masih ada, baru kelas 1 aliyah, puasanya tiap hari nggak mutus, udah jalan 3 tahun puasa tuh dari santri. Dan ibadah yang dilakukan atau amal baik, sholatkah dia atau puasakah dia, au qara'al qur'ana, atau orang yang baca Al-Quran, dia membaca seorang akan Al-Quran. Gus Baha lempengan ini pede banget, ente berdoa dah sebanyak-banyaknya, nggak bakal lebih ampuh daripada doa aneh, kata beliau gitu. Karena di dalilnya ada hadis dari Nabi, siapa orang yang disibukkan membaca Al-Quran dan dia tidak meminta apapun, maka aku akan berikan apa yang terbaik kepada orang-orang yang meminta. Rasulullah. Jadi kata beliau kepada Pak, ini ingin meyakinkan, pokoknya doa ente semuanya nggak bisa ngelebihin keampuhan doa aneh, kalau bahasa Betawinya gitu. Kenapa? Karena aneh sibuk baca Al-Quran, deres Al-Quran, dia nggak meminta. Karena ada hadis Nabi, memang kita kalau udah keluar dari lisan baginda Rasulullah harus yakin, ya lisannya dipakai baca Al-Quran terus. Orang yang berpuasa doanya lebih tajam Pak dibanding dengan yang kagak puasa. Karena dia punya amalan, faman sholla au shoma au qara'al qur'ana au tasaddaqa, orang yang demen sedekah. Ente ketemu dengan orang yang demen sedekah, nggak boleh ngelihat muka orang susah langsung dipanggil, nih gue bagi duit, jangan pakai susah begitu muka lu, gue kagak resep ngeliatnya. Enak tuh ya begitu tuh, itu udah kebanyakan duit, ketemu nggak orang kayak begitu? Kalau ketemu ada orang kayak begitu, tiap pagi pada masang muka susah ke rumah dia. Muka susah, lu bagi susah ya dibagi duit. Oh enak banget tuh, pahalanya banyak, dunia senang, dunia jadi sultan, di akhirat jadi sultan. Saya suka bilang nggak berlaku fair kebanyakan orang. Di dunia takut buat susah. Begitu udah jadi orang kaya, ente kudu berpikir visioner dong, ke depan jauh. Kalau senang di dunia udah berasa enak banget, apalagi senang di akhirat, maka kebahagiaan itu kudu lestari. Nggak boleh cuma di dunia doang. Lanjutin ke atas. Jangan cuma di dunia. Di dunia kagak susah aja kagak enak banget gitu. Gak enak, uring-uringan, ngomel mulu. Kebanyakan urusan. Lu jangan kata dikatain, dipuji juga tuh orang marah, orang lagi puyeng. Ya Bapak Doli, ya Allah tuh muka cakep amat ya. Lu ngatain gua lu, udah. Orang lagi puyeng dia. Iya, uring-uringan. Iya, berasanya tersinggung aja bawaannya, tersinggung aja. Fa innahu yatawassalu, maka sesungguhnya itu orang yatawassalu sedang bertawasul bisyamihi dengan puasanya. Itu bahkan dulu waktu masih musim ujian nasional itu, kalau anak lagi mau ujian nasional, emaknya pada puasa, bertawasul. Yang tawasul emaknya minta kepada Allah dengan kedudukannya, udah dahsyat seorang emak.
Tapi mereka berpuasa biar dalam keadaan lapar mereka berdoa meminta kepada Allah, bertawasul dengan puasanya supaya anaknya lulus. Bapaknya mah nggak puasa, bapaknya, emaknya doang, emaknya. Kau usah tahu ya, orang saya kagak puasa juga yang puasa. Ya anak saya kalau lagi ujian informasi gitu, WA ujian di Ahkop di universitasnya, itu emaknya puasa. Bang kita mau puasa ah. Emang apa? Ono Bang Imi mau ujian. Ya udah lu puasa dah, lu mah kuatan gua kagak. Itu nyata. 5 tahun dia kuliah, 5 tahun setiap kali ujian puasa gitu. Ditawasulin. Saking itu amalan kelewat istimewa. Doa dia sebagai seorang emak udah tajam, ditambahin lagi tawasul dengan puasanya. Wasolatihi, dan sholatnya, dia sedang bertawasul dengan sholat duhanya, dia sedang tawasul dengan sholat malamnya, dia sedang tawasul dengan sholat hajatnya, minta kepada Allah. Jangan kemudian berkata Allah maha mengabulkan, iya tapi ada skala prioritas ya akhi. Ente ketemu presiden aja nggak ujuk-ujuk bisa ketemu, itu yang presiden. Bagaimana dia yang maha segalanya, ketemu langsung bisa, coba aja lu datang. Cuman nungguin di istana sampai mau pingsan, baru udah diberitain ada seorang lelaki rakyat Indonesia pengen ketemu sama presiden. Presiden dapat informasi begitu, baru dia ketemu. Jamaah, kalau kita punya apa namanya istilahnya ordal orang dalam, tapi tidak kemudian Tuhan kan berbeda Ustaz, iya berbeda. Bahkan Tuhan Allah tidak pernah salah dalam memberikan kasih sayang kepada hambanya, nggak pernah salah. Kan kadang-kadang orang menganggap wah langsung aja ke Allah, nggak perlu lagi minta doa mah. Berdoa minta doa ke orang lain kagak boleh. Padahal di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi firli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Kan dia, ya Allah ampunilah aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang yang masuk ke rumahku, ampuni mukminin mukminat. Nah ini saya jadikan wasiat, saya bilang sama anak saya yang pertama, nanti kalau di batu nisan abid tulis nih ayat. Jangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tulis ini ayat. Karena saking kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Jalla Jalaluhu. Udah mikirin batu nisan saya bang, iya anak saya bilang. Emang kagak boleh kita anggap kecil itu. Peristiwa kita akan pindah ke alam barzah, alam kubur. Ya, kapanpun, berapa kali pun kau ucapkan itu kematian, tidak kemudian jadi maju, tidak kemudian jadi mundur. Bahkan itu menjadi ukuran bahwa engkau pantas dipuji atau tidak. Di masa Rasulullah ada sahabat-sahabat euforia memuji seseorang yang ibadahnya kuat, sedekahnya banyak. Tapi kemudian Nabi tanya, bagaimana kaifa dzikru sahibikum fil maut lil maut, bagaimana perihal dia mengingat kematian? Kami tidak mendengar dia menceritakan tentang kematian. Bila demikian tak layak kau berikan pujian. Karena orang kalau nggak ingat mati, nggak ingat akhirat berarti. Kalau orang ingat mati, pasti dia akan ingat akhirat karena bekalnya untuk pada saat dia bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu. Wa salatihi wa qiraatihi wa sadaqatihi, dan sedekahnya. Jadi bertawasul dengan sedekah. Jadi kalau pengen aman, bahwa puasa juga, sholat juga, baca Al-Quran juga, sedekah juga aman. Apapun yang kau minta akan diberikan pertolongan oleh Allah. Bal huwa arja, bahkan dia bertawasul dengan amalan sholat, puasa, dan baca Al-Quran serta sedekah, arja fil qabul, lebih diharapkan untuk diterima. Wa a'zamu fi nailil maqlub, dan paling besarnya pada mendapatkan yang diminta. Wa dalilu ala hadza, dan bermula dalil atas yang demikian ini haditsus salasati, bermula hadis yang tiga orang alladzina in tabaqa alaihimul gharu,
yang telah menutup alaihim atas 3 orang apa al-gharu goa. Fatawassala ahaduhum ilallahi ta'ala, maka kemudian bertawassul siapa ahaduhum, satu dari 3 orang mereka, ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bibirrihi liwalidayhi. Satu orang bertawassul dengan amalan kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Wa tawassala asani, dan bertawassul orang yang kedua, al-fahishatu ba'da tamakkunihi min asbabiha. Jadi dia sebuah perbuatan keji setelah memungkinkannya orang itu min asbabiha, dari sebab-sebabnya untuk melakukan perbuatan fahisyah. Artinya dia berhenti tidak melakukan perbuatan keji. Ini kan kisah seorang wanita yang minta bantuan, kemudian dia mau bantuin kecuali dia kemudian harus berzina kepadanya. Nah, begitu udah memungkinkan ternyata dia tidak melakukan. Itu amalan kebaikan. Wa tawassala as-salisu, dan bertawassul orang yang ketiga, bi amanatihi wa hifdhihi limali ghairihi wa adaihi lahu kamilan, dan bertawassul orang yang ketiga dengan amanah yang dia punya, wa hifdhihi, dan memeliharanya dia, limali ghairihi, untuk harta selain dia, wa adaihi, dan menunaikan itu harta dari selain dia, lahu, kepadanya, kamilan, halnya secara sempurna. Ini ada orang pembantu yang dia budak, yang dia dapat upah, kemudian orangnya pergi, upahnya kemudian dikelola, jadi kemudian keuntungan banyak. Begitu bertahun-tahun orang yang balik, diserahin semuanya. Nah, itu cerita yang ini amalan baik. Mereka tidak menyentuh itu batu, nggak disentuh tuh batu. Mereka cuma bercerita, ya Allah, aku adalah seorang anak yang membahagiakan kedua orang tuaku. Ya Allah, aku pernah diuji dengan wanita yang aku bisa saja melakukan zina dengannya. Ya Allah, aku pernah diuji, ada harta yang dititipkan, kemudian aku jaga, aku kembangkan. Begitu sudah untung banyak, orang yang datang aku kembalikan semuanya. Mereka bercerita tentang kebaikan yang mereka lakukan. Wa farrajallahu anhum ma hum fihi, dan telah melapangkan siapa Allah anhum dari mereka, mahum akan sesuatu, hum yang bermula mereka itu fihi di dalamnya, di dalam, artinya mereka kesulitan di dalam goa, nggak pakai disentuh Pak, kekuatan doa begitu, nggak pakai disentuh. Jadi kalau ada orang bicara santet nggak ketemu orangnya, terus orangnya itu mati, emang itu biasa, itu biasa. Karena kita punya lagi kekuatan di mana kita minta kepada Allah bahwa Allah akan menjaga kita. Jadi perkara ilmu itu orang jahat ada. Malah kalau di Tarim itu ada yang namanya sihir ain. Sihir ain. Ya Bang Jenal ya, sihir ain. Dia dengan mata dengki aja tuh bisa kejadian. Sihir ain. Makanya kalau di Mekah, di Saudi, kita di Tarim suka ada tulisan Masya Allah Tabarakallah, itu salah satu penangkal daripada ketemu orang-orang yang sihir ain. Masya Allah Tabarakallah, di mobil tuh gitu. Kan orang kalau misalnya ngelihat orang sukses dapat karunia dengki, emang enak, biarin aja. Yang penting kita jangan jadi orang yang dengki. Didengkiin enak, berarti ente punya banyak karunia. Nggak mungkin ente nggak punya karunia terus orang dengki, karena berbarengan. Jadi jangan pakai ngeluh, nih orang dengki banget, puyeng, gimana caranya supaya dia kagak dengki. Jangan, biarin aja. Yang penting jangan kita yang dengki. Dan kita suruh berlindung wa min syarri hasidin idza hasad. Wa hadzal nau'u, dan bermula ini macam penjelasan minat tawassuli, dari tawassul, qad fassalahu, sungguh telah merincikan ini tawassul, wa bayyana adillatahu, dan telah menjelaskan akan dalil-dalilnya tawassul, wa haqqaqa masailahu, dan telah mentahqiq, memastikan, menetapkan masailahu, masalah-masalah tawassul. Baru fa'ilnya Ibnu Taimiyah, ini menjadi fa'ilnya daripada fassala bayyana haqqaqa. Siapa Ibnu Taimiyah? Fi risalatihi, dalam risalahnya, qaidatan jalilatan, dengan kaidah yang agung, fit tawassuli, pada urusan tawassul, wal wasilati, dan pada urusan wasilah.
Wal mas'ulu fi hadhihi da'wati, dan bermula yang diminta pada ini doa, kulluha, semuanya itu doa, huwallah, dia adalah Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa, yang tidak ada sekutu baginya. Yang diminta tetap Allah, minta pertolongannya tetap Allah. Tawasul itu. Wal mas'ulu bihi mukhtalafun, dan bermula yang diminta dengannya itu berbeda-beda. Walam yujib dzalika isyrakan, dan tidaklah menetapkan apa dzalika yang demikian itu dengan tawasul isyrakan akan kemusyrikan, enggak. Wala su'ala ghairillah, dan tidak ada permintaan selain kepada Allah. Jadi enggak ada permintaan selain kepada Allah. Wa kadzalika su'alu bin nabi, dan demikian juga permintaan dengan bertawasul ke nabi. Wal auliyai, dan para wali, ziarah ke keramat luar Batang gitu. Ente ziarah bertawasul dengan keramat luar Batang Habib Hussein, tapi mintanya enggak kepada beliau. Siapa yang kemudian berkata saya minta kepada mereka, Ustaz? Enggak, mereka bertawasul dengan kedudukan Habib Hussein. Itu yang disebut dengan orang yang berziarah sedang bertawasul, mintanya kepada Allah. Nggak ada yang minta kepada kuburan, tapi mereka bilang ono kuburiyun yang ziarah-ziarah. Enggak, kita nggak minta kepada mereka, mintanya kepada Allah, tapi dengan pangkat kedudukan daripada orang soleh. Dan beda pak, beda pak. Kayak kita kalau kemarin ke Solo, kita sedang bertawasul dengan pertama majlis haul, majlis maulidnya, bertawasul dengan orang-orang yang soleh yang dihaulkan. Kenapa kemudian orang pada datang ke haul Solo, maulid di Solo, bertawasul, minta kepada Allah dengan kedudukan mereka. Kan kemarin di awal-awal sudah diajak dalam main logika kepada bab tawasul ini oleh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Laisa lahum, tidaklah kepada mereka. Begitu juga minta kepada dengan perantara Nabi, bertawasul dengan aulia, itu bukan minta kepada mereka, tapi mintanya kepada Allah. Bal su'alullahi wahdahu bihim, akan tetapi minta kepada Allah yang esa dengan sebab kedudukan mereka. Fatawassulu wa tasyaffu, tawasul, tasyaffu, minta syafaat, wal istighosah, minta tolong, biha ulai, dengan mereka-mereka ini, laisalah, itu tidak ada bagi hak istighosah, permintaan, makna arti, itu makna fi qulubil muslimina, pada hati orang-orang muslim, ghaira dzalika, selain daripada yang demikian itu, wala yaqsudu biha, dan tidaklah bermaksud dengan itu istighosah, ahadun, siapa ahadun, seorang minhum dari mereka, siwallahi wahda, selain Allah yang Maha Esa. Jadi tidak ada satupun yang bermaksud dengan tawasul minta kepada orang tersebut, tapi mintanya adalah kepada Allah. Faman lam yashrah sadruhu lidzalika, maka bermula siapa orang, lam yashrah, tidak lapang. Apa yang tidak lapang? Sadruhu, hatinya man, dadanya man, lidzalika, karena demikian itu nggak nerima bab tawasul, sempit, enggak, pokoknya nggak ada tawasul. Maka dibilang sama Mbah Yai Hashim Asy'ari, siapa orang yang tidak lapang dadanya pada yang demikian itu, nggak nerima pendapat itu, artinya sempit, falyabki ala nafsi, hendaklah dia nangis atas dirinya. Ya, falyabki ala nafsi, lu nangis aja dah, punya hati kebangetan sempit, kagak nggak percaya sama tawasul dan menyalahkan orang tawasul. Dalilnya udah kelewat banyak. Nabi Adam tawasul ke Nabi Yuna Muhammad pada saat di surga. Pada saat Nabi didatangi oleh lelaki buta, dari bayi buta, kemudian diajarin bertawasul sama Nabi, suruh wudu, kemudian membaguskan wudunya, dan kemudian meminta bertawasul. Ada di dalam kitab ini yang kita udah kaji sebelumnya. Seketika menjadi melihat matanya, dan itu hadis sahih. Mana ada dokter bisa membuat orang buta dari kecil kemudian bisa melihat? Kalau buta udah tua masih bisa, karena dihilangin tuh kataraknya atau penyebab penyakit butanya. Tapi kalau dari kecil nggak bisa. Falyabki ala nafsihi, maka menangislah dia atas dirinya.
artinya tersesat. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyah, kami minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Wa sayati fi hadits syafaati, boleh dikit lagi nih, boleh Ustaz? Boleh ya, anggap aja nebus yang kemarin kagak ngaji gitu. Wa sayati, dan akan datang fi hadits syafaati, pada hadis syafaat pertolongan. Apa? Iltijaun nasi, mohon perlindungannya manusia, ilal anbiya'i, pada nabi-nabi, fi yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Kon ini ada hadis panjang, rombongan datang ke Nabi Adam minta pertolongan syafaat. Nabi Adam nggak sanggup, aku aja punya dosa, kalian minta ke Nabi Nuh, minta lagi ke Nabi, sampai kemudian kepada Nabi Muhammad. Itu kan peristiwa nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah. Ya, contoh paling gampang begini Pak, orang udah diponis terhukum, tapi begitu presiden bikin apa namanya amnesti atau apa istilahnya, bebas dari, ya kan, itu kan contoh paling gampang. Presiden bikin, nih bebasin, biar udah ketentuan, udah ingkrah gitu, udah ingkrah. Tapi kalau presiden bikin sebuah ketentuan, bebasin, apa namanya, pengampunan apa namanya, amnesti ya, amnesti ya, keluar kan, nyerah semuanya, emang berkuasa. Apalagi baginda Rasulullah punya kedudukan istimewa di hadapan Allah. Minta kepada Allah, tolongin ini jamaah di Al-Mujahidin yang ngaji malam Selasa, masukin ke surga semuanya, jangan pakai dihisap. Kalau jamaahnya aja dimasukin ke surga, apalagi guru ngajinya. Iya, bagian juga kita. Ya bareng-bareng mau padoli, masa ente doang. Ya emang itu harus Pak, harus diafirmasikan dalam setiap hari kita, bahwa kita akan apa namanya, berada di masa yang itu menjadi kebahagiaan selamanya atau kesusahan selamanya. Kalau di dunia masih encer banget lah. Ente nggak, hukuman di dunia paling di penjara, tapi kalau hukuman di akhirat dibakar Pak, maaf, bakar. Paling entengnya hukuman di neraka itu, ente disuruh pakai sendal, kalau kaki itu nepak di sendal, otak mendidih Pak, langsung berat. Dan ada nanti videotron Pak, kita ngaji nih malam, nanti kita ngelihat di yaumil qiyamah, ngelihat Ustaz Padoli duduk persis tumbenan lurus sama ustadznya, gitu, sampingnya kosong, ngelihat nanti. Mana dalilnya? faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarah, dia akan lihat nanti di yaumil qiyamah. Kelihatan. Itu lagi di dunia bagus, gue dulu ngaji di Al-Mujahidin. Dunia aja dikejar, begitu udah kaya dia mati ditinggal. Coba kalau ngaji kayak gini. Wa fihi awdahu dalilin ala tawassuli bihim, dan itu pada hadis syafaah, awdahu dalilin, bermula paling jelasnya dalil ala tawassuli bihim, atas tawassul bihim, kepada mereka para anbiya, para aulia, itu tawassul, itu dalil itu. Wa hadza wa anna kulla muznibin, dan bahwasanya tiap-tiap orang yang berdosa itu yatawassalu ilallahi azza wa jalla, bertawassul siapa kullu muznibin ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla, biman huwa aqrabu ilaihi minhu, biman huwa aqrabu ilaihi minhu, dengan orang yang paling dekat kepada Allah, ilaihi minhu, dari dirinya. Jadi kalau tawassul itu dengan kedudukan orang yang lebih tinggi dari kita kepada Allah. Nggak mungkin bertawasul kepada orang yang lebih rendah, bertawasul kepada orang yang lebih rendah. Wa hadza lam yunkirhu ahadun, dan bermula ini itu lam yunkirhu, tidak mengingkari, hu akan hadza, siapa, ahadun, seseorang pun nggak diingkarin. La farqa baina ayyusamma dzalika tasyafu'an aw tawassulan aw istighatsatan. Tidak ada perbedaan itu maujud antara dinamakan yang demikian itu tasyafu', mohon syafaat, atau tawassul atau istighatsah. Wa laysa dzalika min babi taqarrubil musyrikina ila Allah taala bi ibadati ghairi, dan tidak ada apa dzalika yang demikian itu bertawassul
min babi taqarrubil musyrikina, dari pembahasan mendekatkan dirinya orang musyrik ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, bi ibadati ghairihi, dengan menyembah selain Allah. Jadi ini berbeda. Kalau orang nyembah patung, nyembah pohonan, bukan tawassul namanya. Maksudnya begitu. Orang-orang musyrik, mereka kan nyembah patung, dia bukan bertawassul kepada Allah karena dia mengingkari Allah. Bertawassul dengan dia nyembah pohonan, maka dia tidak termasuk itu. Makanya dibilang wa laisa dzalika min babi taqarrubil musyrikina ila Allah ta'ala bi ibadati ghairihi fa inna dzalika kufrun, karena sesungguhnya yang demikian itu cara menyembahnya orang musyrik itu kafir. Nggak benar nyembahnya dengan nyembah pohon. Wal muslimuna idza tawassalu bin nabi sallallahu alaihi wasallam au bi ghairi, dan orang-orang Islam idza tawassalu, apabila mereka bertawassul, siapa orang Islam, bin nabi, dengan nabi, au bi ghairi, dengan atau dengan selain nabi, bayannya minal anbiya'i, dari para nabi, wal auliyai, dan para wali, wassalihina, orang-orang soleh, lam ya'buduhum, mereka sesungguhnya tidak menyembah mereka. Bertawassul itu tidak menyembah. Kalau orang musyrik menyembah patung, berarti bukan tawassul, beda. Kalau orang muslim itu bertawassul kepada nabi, kepada wali, kepada orang soleh. Allahumma bihaqqi Syekh Abdul Qadir Jailani, misalnya, ya Allah dengan kedudukan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, boleh mintanya kepada Allah. A'inna ya Allah, tolong kami ya Allah, mintanya tetap kepada Allah. Nah kalau orang musyrik emang nyembah patung, artinya mereka menyembah selain Allah. Mereka tidaklah menyembah yang ditawassulkan, walam yukhrijuhum dzalika, dan tidaklah mengeluarkan hum akan mereka, apa dzalika, yang demikian itu, an tauhidihim Allah ta'ala, dari ketauhidan mereka kepada Allah ta'ala. Wa innahu huwal munfaridu fin naf'i wad dharri, dan sesungguhnya dia Allah itu munfarid, menyendiri, fin naf'i wad dharri, tersendiri dari memberikan manfaat dan madarat. Allah sendiri, artinya tidak ada berkaitan dengan bantuan yang lain, semua ketentuannya adalah Allah. Wa idza jaza zalika, dan apabila boleh apa zalika, yang demikian itu, jaza, niscaya boleh apa qaulul qail, ucapan orang yang berucap, as'alullaha ta'ala bi rasulihi, aku meminta kepada Allah bi rasulihi, dengan kedudukan utusannya yakni Nabi Muhammad, au bi hadzal wali, atau dengan ini wali, li'annahu sa'ilun lillahi ta'ala la li ghairihi, karena sungguhnya orang tersebut meminta hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Jadi boleh Allahumma bihaqqil auliya, dan itu selalu tidak dalam penutup doa dan tidak pernah saya tinggalkan. Allahumma birahmatika wa bijahi nabiyikal mustafa wa bijahi auliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab, dengan kedudukan pangkat pengarang ini kitab. Jadi mudah-mudahan ini membuat kita menjadi yakin bahwa setiap engkau beribadah, melakukan amalan-amalan sunnah, kau sedang bertawassul dengan amalan baik untuk mendapatkan perhatian dari Allah Jalla Jalaluhu. Jadi banyakin amalan-amalan sunnah, sholat duha, sholat malam, baca Al-Quran, sholawat. Jangan kebangetan pelit ibadah. Karena ada dalil ngikutin yang dijalanin sama Nabi aja juga kita udah keberatan. Emang bener keberatan, makanya ngambil yang nggak bisa semuanya. Emang ada ente yang sholat sampai kakinya bengkak? Kan kagak ada. Nabi melakukan itu. Nah, kita sedikit-sedikit, tapi mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa didapati semuanya bukan berarti ditinggalkan semuanya. Ente nggak bisa ngikutin ke makom Nabi, bukan berarti ente tinggalin. Mana yang ente bisa kerjain. La yutraku kulluh ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana birahmatika wa bijahi nabiyyikal mustafa
wa bijahi awliyaika wa bijahi muallif hadzal kitab ya Allah faqdi hawaijana wa hawaija auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana sahil umurana wa umurahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.